Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Happy Sunday semuanya, saya berdoa roh kita tetap menyala-nyala pada masa ini. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Mungkin banyak dari kita yang masih asing atau mempertanyakan istilah ini. Apa sih generasi Yeremia? Sesuai dengan pesan Tuhan mengenai Pentakosta ketiga yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Maka dari itu, hari ini mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang generasi Yeremia, generasi akhir zaman. Apabila kita membaca kitab Yeremia dan kehidupan Yeremia, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil sejak masa mudanya. Di dalam Alkitab biasanya seseorang yang dipanggil sejak masa mudanya memiliki kekhususan yang penting. Mereka memainkan peran penting yang menjadi titik balik rencana Allah bagi umatnya. Kita juga dapat menemukan bahwa kehidupan dan pelayanan Yeremia memiliki korelasi dengan anak-anak muda yang sedang melayani Tuhan pada masa ini. Yang pertama, Yeremia hidup dan melayani dalam zaman yang unik, di mana bangsa Yehuda akan memasuki satu era yang baru. Pemahaman-pemahaman dan cara hidup mereka yang lama kini harus diperbaharui. Yeremia hidup mengikuti tuntunan dan pesan Tuhan sehingga dapat memasuki era baru ini. Yeremia juga hidup di zaman lunturnya pengenalan akan Tuhan, di mana orang-orang tetap beribadah seperti biasa secara formalitas. Mereka datang beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak menunjukkan pertobatan dan perubahan hidup. Apabila kita melihat hari ini, ada berapa banyak orang Kristen yang beribadah tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang siap memasuki era baru dengan cara penuh Roh Kudus dan menyuarakan pertobatan besar-besaran. Yang kedua, Yeremia dipanggil kepada gaya hidup penyangkalan diri yang radikal. Dalam Yeremia 1 ayat 17-18, Tuhan meminta Yeremia tidak gentar menyuarakan hal yang bertentangan dengan dosa dan pelanggaran. Yeremia sangat banyak menyangkal dirinya. Ia bahkan diminta untuk tidak menikah, mengingat bangsanya akan memasuki keadaan darurat. Hal ini bukan berarti semua generasi Yeremia dipanggil untuk tidak menikah,
tetapi ini menjadi contoh betapa sungguh-sungguhnya generasi Yeremia harus menyangkal dirinya. Hari-hari ini kita juga sedang memasuki keadaan darurat akibat dari merebaknya COVID-19 dan krisis ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Mungkin keadaan darurat hari ini menjadi tanda bangkitnya generasi Yeremia. Maka generasi Yeremia adalah generasi yang siap menyangkal dirinya bagi rencana Tuhan dalam banyak hal. Generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan akan melayani Indonesia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang ketiga, Yeremia mendapatkan pesan mengenai fase selanjutnya dari rencana Tuhan. Yeremia 31 ayat 33 sampai 34 mengatakan, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Tuhan,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Dari ayat ini kita mengetahui bahwa Yeremia adalah pembawa pesan mengenai suatu perjanjian yang baru, di mana keadaan Israel akan dipulihkan karena tugas mereka belum selesai, yaitu datangnya Mesias Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, generasi Yeremia adalah generasi yang membawa pesan Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang didahului oleh penggenapan amanat agung. Hari ini, mari saudara sekalian, kita meresponi panggilan Yeremia dengan cara hidup penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan bergerak memenangkan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, sebelum kita mulai, kita akan bersama-sama menyanyikan satu lagu pujian, Rohmu yang hidup penuhiku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir jalanku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamaahmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati, ku buka hati, ku jamaahmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu, di altarmu menyembahmu. Kami semua jamaah jemaatmu, jamaah kami Tuhan, jamaah hamba-Mu Yesus. Urapi kami supaya kami tahu apa yang ingin Kau sampaikan. Kami tahu hikmat-Mu Tuhan. Salam saudara. Hari ini kembali kita akan belajar dari kitab Wahyu. Hari ini kita akan kembali belajar dari kitab Wahyu. Kenapa saudara? Karena penting. Karena di Wahyu 1 ayat 3 disebutkan, berbahagialah mereka yang membaca. Wow, hari ini kita akan baca kitab Wahyu, berarti kita berbahagia.
Dan berbahagialah mereka yang mendengarkan, bahkan mendengarkan juga berbahagia. Dan berbahagialah mereka yang menuruti nubuatan-nubuatan yang ditulis sekarang, apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Dan Tuhan juga ingin memulihkan kita semua. Walaupun Tuhan menegur 7 jemaat dan 7 hamba Tuhan di berbagai tempat, tetapi hamba-hamba Tuhan dan jemaat itu ada di tahtanya. Artinya Tuhan rindu kita semua dipulihkan. Dan hari ini kita akan belajar lebih lagi dari kitab Wahyu, saudara. Amin, saudara. Saya akan sharing ya, apa yang Tuhan ingin sampaikan pada hari ini. Dan hari ini kita akan belajar dari kitab Wahyu pasal 22 ayat 1 dan 4. Saya akan memberi judul kesembuhan dan pemeliharaan yang sempurna. Dari kitab Wahyu 22 ayat 1 sampai 4. Saudara juga di rumah bisa membacanya. Wahyu 22 ayat 1 sampai 4. Amin, saudara. Ini mengenai kesembuhan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Apapun yang terjadi atas kita, kita tahu kita punya iman, ya. Kita pegang janji-janji Tuhan, kita pegang pengharapan yang Tuhan berikan akan kesembuhan dan pemeliharaan yang sempurna. Wow. Ya, saudara. Jadi ini saudara, tadi sudah saya sampaikan Wahyu 1 ayat 3, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Ya, kitab Wahyu ini berbicara mengenai nubuat yang disampaikan oleh Rasul Yohanes Pembaptis saat di Pulau Patmos. Dan hari ini kita akan berbahagia karena kita akan membaca dan kita akan mendengarkan kata-kata nubuat. Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Saudara, kita juga harus menuruti Wahyu 22 ini, saudara, karena waktunya sudah dekat. Tuhan Yesus segera datang kembali dan kita akan dipulihkan sebelum kedatangannya. Mari siapkan hatimu, amin. Maka tadi lagu tadi berkata apa? Ku buka hati, tu zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari kita buka di kitab Wahyu pasal 22 ayat 1 sampai 4. Wahyu pasal 22 ayat 1 sampai 4. Ini kitab terakhir dari Alkitab, saudara, dari Perjanjian Baru, ya. Wahyu pasal 22 ayat 1 sampai 4. Ya. Kita akan baca bersama-sama Wahyu pasal 22 ayat 1 sampai 4. Dari saudara, ayat 1, begini firman Tuhan. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Ya, Tuhan Yesus menunjukkan kepada Yohanes yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba ini. Tahta anak domba berarti kan Tuhan Yesus sudah bersekutu dengan Bapanya di surga, saudara. Dan ini, saudara, kalau ya, saudara lihat gambar di sebelah kanan, ini seperti ini gambarnya, saudara. Ya, dari tahta Allah dan tahta anak domba ini bersinar, ya, bersinar sekali, saudara, sehingga melebihi kemuliaan, melebihi sinar yang ada di matahari, sehingga tidak membutuhkan lampu di surga itu, saudara, karena kemuliaan Allah sudah meneranginya. Ya, saudara, dan Tuhan menunjukkan sebuah sungai yang punya air kehidupan yang jernih bagaikan kristal. Ya, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, berarti di seberang, di pinggir-pinggirnya sungai ada jalan di surga. Ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali. Berarti tiap bulan berbuah ini pohon-pohon di pinggir sungai ini yang di antara dua jalan di surga. Ya. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Amin, saudara. Ya. Daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Berarti seluruh umat manusia, saudara.
maka tidak akan ada lagi laknat, tidak ada kutukan, tidak ada dosa, tidak ada tekanan atau apapun juga. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Berarti seluruh orang percaya dari bangsa-bangsa akan datang memuji menyembah Tuhan pada saat itu. Ini kejadian ini, penglihatan ini ditulis setelah langit baru, bumi baru. Berarti setelah kita akan diangkat ke surga. Amin, saudara. Amin, amin. Ya, saudara ya. Jadi luar biasa sekali ini. Ini gambaran yang luar biasa sekali. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan semua orang akan melihat ya, tahta Allah, melihat Allah sendiri dan anak domba. Ya. Dan mereka semua berarti semua bangsa-bangsa yang percaya pada Tuhan Yesus dan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Berarti ada pengakuan atas orang yang percaya, saudara. Ini saat ada Yerusalem baru, saudara. Langit yang baru, bumi yang baru yang dipulihkan setelah umat percaya diselamatkan, saudara. Amin. Gambaran seperti ini, saudara. Kalau saudara bisa melihat gambaran di PowerPoint yang ada sekarang ini, saudara. Mari kita akan belajar satu pasal demi satu pasal, saudara ya. Kita akan belajar dari ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Mengalir dari mana, saudara? Dari tahta Allah dan dari tahta anak domba itu, saudara. Bukan dari siapa-siapa, dari tahta Allah Bapa dan dari tahta anak domba. Adalah air kehidupan yang jernih bagaikan kristal. Saudara, ini berarti ini soal air kehidupan, saudara. Yohanes 7:38 ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, Yesus berkata, kalau engkau minum dari air kehidupan, engkau tidak akan haus lagi. Air yang selalu ada. Air itu akan mengalir, ya saudara. Mengalir dan terus mengalir. Air ini berbicara mengenai Roh Kudus yang akan memurnikan hati kita. Roh Kudus yang benar-benar murni dan akan memurnikan hati kita. Sehingga Roh Kudus ini akan selalu memberikan kesegaran rohani. Dan bahkan disebut air kehidupan akan menghidupkan apapun yang mengalami Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus akan hidup, saudara. Dan akan berbuah. Saudara, ketika Maria, saudara ya, perempuan Maria, ya, perawan Maria ini dijamah oleh Roh Kudus, maka engkau akan mengandung. Wow. Dan kemudian Maria mengandung dan melahirkan Yesus dalam wujud manusia, saudara. Karena Roh Kudus yang menghidupkan, memberi benih ilahi, sehingga dunia diselamatkan. Mari saudara, hari-hari ini kita benar-benar bergantung pada Roh Kudus karena seperti air kehidupan yang tidak pernah kering. Ya, bahkan disebutkan pada taman yang kering pun ketika ada Roh Kudus, maka pohon-pohon akan hidup kembali. Ketika ada Roh Kudus, bahkan yang mati pun dibangkitkan. Bahkan Yesus sendiri bangkit, saudara. Yesus juga membangkitkan orang mati, membangkitkan Lazarus. Ya, dan dengan penuh Roh Kudus juga Petrus membangkitkan ya anak remaja yang meninggal dan hidup kembali. Demikian pula dengan Paulus. Wow, ini janji Tuhan, saudara. Dan janji mengenai gambaran air kehidupan yang mengalir dari tahta Allah ini juga disampaikan oleh Yeskiel dalam penglihatannya. Di dalam perjanjian lama, saudara akan membaca Yeskiel, juga Yeskiel diperlihatkan hal yang sama dan diteguhkan oleh Yohanes. Padahal antara Yeskiel dengan Yohanes, jangka waktunya adalah sekitar 350 tahun, saudara. Wow, jadi ini janji yang benar-benar ada, saudara ya.
Ya, yang benar-benar ada dan Tuhan ingin kita tahu janji-janjinya. Amin, saudara. Ya, makanya tadi kita menyanyikan lagu apa, saudara? Mari kita nyanyikan kembali, saudara ya. Ya, saudara. Mari kita benar-benar pahami lagu ini dengan pengharapan penuh. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Imani lagu ini, saudara. Kita mulai nyanyikan lagu ini kembali. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah pernyataan iman kami. Biarlah air kehidupan itu mengalir di dalam hidup kami, dan Kau ambil alih seluruh hidup kami. Murnikan kami dengan Roh Kudus-Mu seperti kristal di dalam air, di dalam sungai kehidupan itu. Murnikan kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Mari, saudara, kita akan lanjutkan, saudara, untuk ayat selanjutnya. Ayat kedua, saudara. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Saudara, tadi sudah saya sampaikan di Yeskiel 47 ayat 1-12 juga penglihatan yang sama dilihatkan oleh Tuhan kepada Yeskiel. Jaraknya 350 tahun sebelum Rasul Yohanes juga diberi penglihatan yang sama. Berarti penglihatan tentang surga, tentang bait suci rohani ini benar-benar ada. Dan Tuhan meneguhkan bagi kita. Dan penting sekali bahwa kita harus berjalan dalam Roh Kudus. Dalam air kehidupan itu, dalam jalur perkenanan Tuhan. Di sekitar sungai-sungai itu ada 2 jalan, saudara. Ya, Yesus sendiri berkata, ya, apa? Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Artinya kita benar-benar harus mengikuti proses seperti untuk menjadi seperti Yesus. Mengikuti jalannya Tuhan Yesus, mengikuti kebenaran yang diajarkannya, ya, dan memperoleh kehidupan yang kekal. Dan ini janji-janji itu yang digenapi. Air kehidupan, sungai dengan penuh air kehidupan, ada hidup kekal di surga bagi orang yang percaya pada Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan. Banyak di dunia ini, apalagi di Indonesia, yang selalu ingin rindu ditunjukkan oleh jalan yang lurus. Dan hari ini kita perkatakan, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan itu. Dan penglihatan mengenai jalan itu di surga ditunjukkan
oleh Tuhan Yesus sendiri kepada Yeskiel dan kepada Rasul Yohanes, saudara. Dan lebih lagi yang penting adalah, saudara, pohon-pohon kehidupan itu berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali. Berarti ada pemeliharaan Yesus, ada pemeliharaan rohani yang selalu ada dalam kehidupan yang kekal, saudara. Dan daunnya dipakai untuk kesembuhan. Berarti kesembuhan ini, saudara, disebutkan ini untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Berarti firman ini tidak hanya untuk orang Israel, tetapi juga untuk orang Israel rohani, yaitu kita semua, yaitu bangsa-bangsa yang percaya. Karunia keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah untuk seluruh dunia. Ya, saudara, ya. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dia berikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk orang, untuk semua bangsa. Diberikan untuk dunia ini. Berarti untuk saya, saudara, maupun saudara yang saat ini belum terima Yesus juga diberikan. 2000 tahun yang lalu janji itu sudah diberikan dan sudah tergenapi. Mari saudara ikut jalan kebenaran yang hidup yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Dan saudara akan memperoleh pemeliharaan rohani yang luar biasa. Diberikan air kehidupan yang tidak pernah berhenti mengalir, terus mengalir dalam hidup kita. Ada pemeliharaan rohani yang luar biasa. Tapi kita harus ikut di dalam jalan. Mengikuti jalan perkenanan Tuhan. Mengikuti jalan kebenaran dan kehidupan yang Tuhan tawarkan. Mari saudara. Dan bagi saudara yang percaya, kesembuhan tidak hanya untuk 1-2 orang. Kesembuhan juga berlaku untuk setiap orang, untuk bangsa-bangsa. Saudara, kalau hari-hari ini banyak sekali mujizat-mujizat kesembuhan yang terjadi baik di gereja-gereja, di KKR, kebangunan rohani, di acara-acara apapun ya yang dilakukan oleh gereja dari berbagai denominasi. Mari perkatakan dengan iman bahwa yang terjadi di surga lebih sempurna. Mungkin saat ini mujizat kesembuhan, mungkin kebangunan rohani atau acara apapun menyembuhkan beberapa penyakit tapi tidak semuanya, atau kesembuhannya tidak langsung terjadi, tetapi di surga kekal, ya, ada pohon kehidupan yang daunnya dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa, untuk memulihkan, untuk mengampuni dosa, ya saudara, untuk memperdamaikan dengan Allah Bapa. Dan kalau kita menjadi anak-anaknya, pasti kita disembuhkan. Tuhan Yesus memberikan janji pemeliharaan rohani yang luar biasa. Mari terima, saudara. Mari terima. Terima kesembuhan itu. Ya, saudara ya. Karena kesembuhan itu dijanjikan ya pada saat 1000 tahun kehidupan kekal, saudara. Dan ya, hari-hari ini kesembuhan demi kesembuhan, mujizat demi mujizat adalah gambaran yang akan saudara terima ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. 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 Mari saudara. Tapi syaratnya adalah berjalan bersama Roh Kudus, berjalan dalam jalur perkenanan Tuhan. Mari saudara, kita akan terima, kita akan menyanyikan lagu. Apapun yang terjadi, kita baca refrennya saja. Kita imani saudara. Kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Taruh tangan saudara di dada supaya saudara benar-benar memperoleh kesembuhan yang dijanjikan. Kita imani. Saudara sakit, taruh tangan di daerah yang sakit saat ini. Apakah di kepala,
Atau kalau sakit jantung dijajah saudara, sakit apapun, jamah. Biar Tuhan menjamah saat ini. Ya mama 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 mama. Haleluya, haleluya. Ya mama 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 mama. Ya saudara, kau melihat anak-anakmu yang menaruh di tangan dan di bagian yang sakit. Mari kita imani dengan menyanyikan lagu ini. Kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Melihat anak-anakmu Tuhan, melihat kami semua, kami yakin akan janji-janji kesembuhan dari Engkau, dari aliran air yang menghidupkan, yaitu Roh Kudus. Pulihkan kami, sembuhkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami imani, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan meneruskan saudara pada ayat selanjutnya, pada ayat 3 dan 4. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Wow, tidak ada lagi laknat saudara. Dosa kita diampuni dan kita memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau saudara baca dari 1 Petrus 1 ayat 45 saudara, saudara akan diampuni dosanya saudara dan memperoleh hidup yang kekal. Luar biasa sekali saudara. Tidak ada lagi laknat. Wow. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya di surga. Dan hambanya akan beribadah kepadanya saudara. Wow, ini janji yang luar biasa, saudara. Saya bacakan 1 Petrus 1 ayat 4 dan 5, saudara ya. Ya, disebutkan di sini. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kami yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan di akhir zaman. Jadi keselamatan itu sudah dijanjikan dan akan dinyatakan di akhir zaman. Dan karena iman kita yang menantikan itu, maka kita akan dipelihara oleh kekuatan Allah. Dan tidak menerima bagian yang dapat binasa. Artinya kita akan menerima bagian yang tidak dapat binasa. Berarti hidup yang kekal. Yang tidak dapat cemar, berarti dosa kita diampuni saudara. Dan yang tidak dapat layu, artinya terus hidup saudara. Ada pemeliharaan yang luar biasa saudara. Ya, wow. Ini janji-janji yang luar biasa. Yang penting adalah saudara punya iman dan percaya dan menantikan keselamatan yang akan diberikan pada akhir zaman. Dan hari-hari ini adalah masa-masa akhir. Ya.
masa terakhir dari akhir zaman, saudara. Ya, dan kita harus tetap fokus dengan sukacita atas keselamatan yang Tuhan beri dan atas janji-janji hidup kekal yang Tuhan beri. Apa pemazmur berkata, ya, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup, bila aku boleh datang melihat Allah. Wow, berarti fokus kita di surga nanti adalah memuji dan menyembah Tuhan. Menjaga keintiman kita dengan Tuhan, ya, saudara, ya. Ya, kita ingat lagu apa? Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Nanti di surga kita punya hasrat hanya memuji menyembah Tuhan karena Dia kekuatan kita, perisai kita, perlindungan kita, saudara. Ya, dan fokus kita, mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Dan luar biasa, ya, nama Tuhan akan tertulis di dahi mereka. Berarti kita diakui menjadi bagian dari keluarga Tuhan. Kita diperdamaikan dengan Allah Bapa. Wow. Janji yang luar biasa sekali, saudara. Amin. Amin. Saudara mengimani hari ini kita belajar mengenai janji Tuhan. Ya. Dari penglihatan Yohanes di Pulau Patmos tentang surga, tentang sungai yang mempunyai air kehidupan, yang jernih bagai kristal, yang mengalir, ya, menyiramin pohon-pohon kehidupan. Pohon itu tetap hidup, saudara, ya, berbuah, ya, tiap bulan sekali, terus berarti ada pemeliharaan rohani yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus, ya, saudara, dan ada jalan-jalan di tepinya, dan tiap daun-daun dari pohon itu akan menyembuhkan bangsa-bangsa termasuk kita. Ada janji pemeliharaan rohani secara sempurna, ada janji kesembuhan dan pemulihan yang sempurna di surga nanti. Dan kita diminta untuk percaya dengan pengharapan itu. Dan kita menjalani jalan kehidupan yang ditawarkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Ya, saudara, kalau saudara hari-hari ini selalu berdoa meminta ditunjukkan jalan kebenaran dan hidup. Inilah jalan kebenaran yang hidup itu yang ditawarkan. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Amin, saudara. Amin. Mari, saudara, kita akan menutup khotbah ini. Ya, saudara, kalau saudara belum terima Yesus, hari ini perkatakan dengan iman. Ya, Tuhan, aku mengakui segala dosa dan kesalahan saya. Ampuni saya, Tuhan. Dan saya mengundang Engkau, Tuhan, masuk dalam hatiku. Memulihkan aku, mengampuni aku. Supaya aku bisa merasakan air kehidupan itu. Perkatakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang percaya, mari berkatakan dengan iman, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya mengakui dosa dan kesalahan saya. Ampuni saya, Tuhan. Saya mengundang Engkau hadir dalam hidup kami, menjamah hati kami. Biarlah kami mengikuti jalan-jalan-Mu. Kami percaya. Pulihkan kami, sembuhkan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ya mama. Oh haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan
kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari saudara angkat kedua tangan saudara, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, 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 Yesus ya, Bapa, kami bersyukur atas kasih setia-Mu. Kami bersyukur atas janji-janji-Mu, Bapa. Pemeliharaan yang sempurna, kesembuhan yang sempurna untuk kami semua, Bapa. Terus ajar kami, Bapa, untuk setia dan mengikuti janji-janji-Mu, Bapa. Kami menerima Engkau dan kami serahkan hidup kami dalam altar-Mu, Bapa. Pulihkan, sembuhkan kami, Tuhan. Mujizat-Mu terjadi. Mujizat-Mu terjadi atas Indonesia. Yang sakit disembuhkan, mereka yang ada di rumah sakit, Bapa, karena coronavirus penyakit lain di jalan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, keluarga-keluarga dipulihkan, pemeliharaan sempurna terjadi. Indonesia dilepaskan dari resesi ekonomi,
Kau berikan hikmat bagi pemimpin bangsa ini, dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri, seluruh anggota DPR, DPRD, DPD, semuanya bersatu hati. KPK, polisi, TNI, semuanya bersatu hati. Bahkan gubernur dengan jajarannya, wali kota, bupati dengan jajarannya, bahkan lurah, camat, semua dengan jajaran. Kau berkati, berikan hikmat-Mu supaya Indonesia dilepaskan dari resesi ekonomi, Indonesia diberkati dan dilepaskan dari penularan coronavirus, dan segalanya berakhir. Berkatakan ada damai sejahtera, tenang, damai di atas Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Berkat Allah Bapa yang berlimpah-limpah dan kasih karunia dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus selalu menyertai saudara dari sekarang hingga selama-lamanya, hingga Tuhan Yesus datang di awan-awan dan kita bersatu dengan Tuhan Yesus sama-sama. Pada saat Yesus ada, kita ada. Pada saat sangkakala berbunyi, nama kita dipanggil, kita ada. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit tampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.